Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Saudara-saudari terkasih, sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Ya, kita misa seperti beberapa waktu yang lalu, dimulai jam 9. Tapi tidak disengaja karena kesalahan teknis ini. Baik, saudara-saudari terkasih, saya yakin setiap dari kita itu punya pergumulan hidup masing-masing. Kadarnya bisa beda-beda, dan bisa saja setiap dari kita mungkin hingga hari ini dan kedepannya punya pergumulan hidup yang besar, yang berat, yang kadang terasa susah untuk dilewati, susah untuk diselesaikan, kadang seperti berhadapan dengan jalan buntu, berada di tengah ketidakpastian. Bisa saja itu berkaitan dengan relasi kita antar pasangan suami istri, bisa saja itu berkaitan dalam relasi antara anak dan orang tua. Mungkin anaknya ini kepala batu kalau dikasih tahu, tidak mau dengarkan orang tuanya. Bisa juga, mohon maaf, antara hubungan antara mertua dan anak mantu. Semoga tidak ada ji. Atau mungkin juga berkaitan dengan calon pendamping hidup. Bisa juga persoalan pendidikan, di mana saya akan lanjut. Pendidikanku ini seperti saya terkatung-katung. Bisa juga itu terkait dengan pekerjaan atau profesi kita masing-masing, atau berbagai macam angan-angan, impian, cita-cita kita. Dan itu tidak terkecuali juga dengan para pastor. Para pastor yang tidak kawin, urusi perkawinannya orang toh. Para pastor yang tidak bekerja seperti Anda, tidak terikat di lembaga pemerintahan, kadang juga ikut-ikutan kemudian berpikir tentang pekerjaan umatnya. Bahwa kita masing-masing sekali lagi punya pergumulan hidup. Para pastor yang tidak berkeluarga ada juga merupakan bagian dari keluarga, sehingga apa yang kemudian menjadi persoalan keluarganya, ya mau tidak mau pastor juga terlibat di dalamnya. Ya, contoh sederhana, kemarin saya harus pulang ke kampung karena ada keluarga yang meninggal. Yaitu pergumulan hidup masing-masing. Sekali lagi kita punya itu, dan kadarnya sekali lagi macam-macam, bisa sampai ke tahap yang sungguh membuat kita depresi atau berat. Dan itu kadangkala memang apa yang menjadi kenyataan tidak sesuai dengan yang kita bayangkan atau harapkan. Dan pada titik itu, pada titik frustrasi, pada titik depresi, pada titik ketika kita berada di jalan buntu, doa akhirnya menjadi jalan terakhir. Walaupun kadang juga ketika kita berdoa seolah-olah ini kenapa doa ini tidak terkabul, sekian lama misalnya novena tidak nakabulkan Tuhan. Sudah berbagai macam di tempat siara saya kunjungi, mulai dari yang ada di Penak sini sampai di luar negeri. Sepertinya Tuhan tidak dengarkan permohonanku. Mari kita belajar bersama tentang bagaimana sesungguhnya menjadi orang beriman di zaman sekarang. Dan itu kita temukan secara khusus pada bacaan Injil hari ini. Mari kita melihat kegigihan iman dari perempuan Kanaan. Ceritanya menarik, bahwa konteksnya zaman itu adalah orang-orang selain bangsa Israel, selain bangsa Yahudi, disebut sebagai orang kafir, ya, bukan kafir seperti di zaman sekarang dikafir-kafirkan begitu. Kafir dalam artian orang Israel ini adalah bangsa terpilih, eksklusif di mata Allah. Dan itu sampai hari ini kita lihat jelas bagaimana kualitasnya itu orang-orang Israel, kan, orang-orang Yahudi. Anda punya Facebook, Anda punya sosial media yang lain. Nah, itu orang-orang Yahudi yang bikin. Bahwa dengan demikian memang menjadi nyata bahwa orang Yahudi itu adalah bangsa terpilih, bangsa yang sungguh-sungguh dirahmati oleh Allah. Maka di luar bangsa Yahudi sekali lagi disebut sebagai orang kafir, orang asing. Salah satunya yang kita dengarkan dalam Injil, perempuan Kanaan. Ceritanya Yesus pergi ke tanah Tirus dan Sidon, yang dalam peta tanah suci pada zaman itu Tirus dan Sidon ini sekarang sudah ada di daerah Libanon. Itu memang daerah bangsa-bangsa asing, bangsa kafir.
Sekali lagi, yang menjadi bangsa terpilih adalah orang Israel. Tirus dan Sidon itu tidak begitu jauh dari Galilea. Galilea dalam konteks kitab suci itu adalah daerah bangsa-bangsa. Jadi kenapa kemudian Yesus ketika bangkit berkata kepada murid-muridnya, "Jumpai saya di Galilea." Sebenarnya ada pesannya di situ, bahwa pewartaan nanti akan dimulai bagi bangsa-bangsa asing, bukan cuma kamu orang Israel. Nah, itu salah satu tafsiran kitab sucinya. Bagaimana kemudian sekali lagi orang di luar, orang Yahudi, bangsa Yahudi adalah disebut orang asing atau bangsa kafir. Dan pada saat berada di daerah itu, Yesus didatangi oleh perempuan Kanaan. Makanya jangan kaget kalau Yesus pakai kata-kata yang agak kasar tadi. Ada kata anjing. Nah, tapi jangan kamu ikut-ikutan menyebut sesamamu anjing. Karena ada konteksnya sekali lagi ini ya. Di situ si perempuan Kanaan berkata kepada Yesus, berteriak-teriak, ya, berteriak karena ada orang banyak yang mengikuti Yesus. Tidak seperti kita sekarang pakai mic bisa didengar. Bayangkan tadi seandainya kita misa pas mati lampu, saya pasti akan berteriak-teriak juga kepada Anda. Dan bisa saja kata yang hanya kamu dengar itu kata anjing. Perempuan itu berteriak-teriak karena banyak orang yang mengikuti Yesus. Dia berkata kepada Yesus, "Kasihanilah aku ya Tuhan, putra Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Nah, bayangkan, coba Anda bayangkan itu berada di posisi seperti itu. Tapi dalam situasi seperti itu, Yesus tidak menjawab. Malahan yang menanggapi itu adalah murid-muridnya. Nah, bilang murid-muridnya, suruh dia pergi. Dari tadi dia berteriak-berteriak, mata liling ki. Lalu setelah itu si perempuan Yesus kemudian berkata kepada murid-muridnya, "Saya diutus hanya untuk domba-domba Israel yang hilang." Anda sudah mulai melihat ini, bahwa Yesus saja diutus oleh Allah, tujuan pertamanya untuk orang Israel, karena sekali lagi mereka adalah bangsa terpilih. Mendengar itu si perempuan datang kepada Yesus malah sambil menyembah, memohon kepada Yesus, "Tuhan, tolonglah aku." Baru di situ Yesus menjawab si perempuan, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Bahasa di kitab suci kita Septuaginta, kitab suci bahasa Yunani yang kemudian diterjemahkan oleh Santo Hieronymus ke dalam bahasa Latin yang disebut Vulgata, memang menggunakan kata anjing, kunarios atau kunarion, yang memang artinya anjing, anjing kecil atau anak anjing yang dipelihara di rumah itu. Dan memang bagi orang Israel itu haram, binatang haram seperti babi bagi orang Israel. Apa tanggapannya si perempuan? Si perempuan itu malah menjawab lagi, ya ini mungkin anak-anak zaman sekarang ini dibilang pebali-bali nih, menjawab-jawab kalau dikasih tahu. Si perempuan itu berkata, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Mendengar kata-kata itu, Yesus kemudian tergerak hatinya dan berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki." Dan pada saat itu juga anaknya sembuh. Saudara-saudari terkasih, mari kita tarik refleksinya ini ke dalam kehidupan kita. Di tengah pergumulan hidup yang sudah saya sebutkan tadi, mungkin ada juga pergumulan hidup yang lain, yang panjang, yang memberatkan kita. Pertanyaannya, kemana kita lari? Apakah kepada Tuhan atau kepada dunia ini? Dunia ini yang seolah-olah bisa menyembuhkan luka-lukanya kita, bisa meringankan beban-beban hidupnya kita. Kemana? Kita ke Tuhan atau justru ke dunia ini? Pelarian macam-macam lah yang tidak baik. Jika kita kemudian lari kepada Tuhan, maka mari kita kembali bertanya, apakah itu karena betul-betul saya beriman, percaya kepada Tuhan, atau hanya sebatas pelarian saja? Bahasa kasarnya, susah pi, baru saya ingat Tuhan. Masusah pamane mengkilala. Betul.
Jika itu karena iman kita lari kepada Tuhan, maka kita tarik lagi pertanyaan, iman seperti apa itu? Kalau iman yang orang yang sungguh-sungguh beriman sejati, orang akan menjadi rendah hati. Orang menjadi rendah hati karena dia menyadari bahwa rahmat, berkat yang dialami itu adalah pemberian Tuhan. Tuhan yang kasih, bukan dari saya sendiri. Kalau orang sungguh-sungguh beriman, dia akan sadar diri bahwa berkat-berkat ini yang saya terima dalam hidup, pekerjaan, pasangan, apapun itu adalah belas kasih, bukan gaji. Jadi rahmat yang kita peroleh dari Tuhan bukan gaji. Seperti kalau kita bekerja, saya berhak tuntut, mana gajiku Tuhan. Kalau saya kasih kursus perkawinan orang, saya akan bilang, anak itu adalah rahmat, anak itu adalah berkat dari Tuhan, bukan upah, bukan gaji yang berhak kamu tuntut kepada Tuhan. Tuhan kasih cepat atau lambat, ya itu urusannya dia. Bahwa kita memohon, ya memang. Tapi kemudian kita tidak bisa tuntut besar-besaran kepada Tuhan. Kita demo berjilid-jilid seperti yang terjadi di mana itu. Tidak bisa. Kalau orang sungguh-sungguh beriman, dia akan tahu diri, dia akan banyak bersyukur, berterima kasih. Bukan cuma tahu minta ini dan ini, tapi kemudian sulit untuk berbagi. Nah, itu orang yang tidak tahu diri. Itu tidak seperti perempuan Kanaan tadi. Bayangkan dia meminta-minta kepada Yesus, bahkan dikatai anjing. Coba Anda berada di posisi seperti itu, bisa saja tiba-tiba Anda langsung surut. Masa saya dibilangi begitu? Mending tinggalkan ini deh. Saudara-saudari terkasih, iman itu mengantar seseorang untuk selalu berpengharapan bahwa Tuhan itu selalu mengasihi saya. Bahkan ketika doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan itu seperti kenapa tidak terkabul? Mungkin Tuhan tidak dengarkan ini doaku, tapi saya tetap setia. Seperti si perempuan tadi, tetap setia ikuti Yesus, bahkan berteriak-teriak memohon belas kasih. Iman yang sejati itu membuat kita berada di posisi tidak ada alasan bagi saya untuk meninggalkan Tuhan dan gerejanya. Tidak ada alasan bagi saya untuk kecewa dan marah kepada Tuhan. Mungkin di sekitar kita banyak terjadi. Dia kecewa sama 1-2 orang di gereja, lalu dia tinggalkan gereja. Dia kecewa sama Tuhan, saya sekian lama ini berdoa mohon ini, kenapa tidak didengarkan? Mungkin Tuhan sedang tidur. Ada kan kata-katanya orang Jawa itu, Gusti mboten sare. Tuhan itu tidak tidur. Bahkan dalam situasi paling sulit hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan gerejanya. Jadi iman itu selalu mengantar orang kepada yang namanya pengharapan. Seperti yang dikatakan almarhum Paus Benediktus ke-16 dalam salah satu suratnya itu, Spe Salvi, harapan yang menyelamatkan. Itu yang terjadi pada perempuan Kanaan. Seperti ada seorang bapak yang mohon maaf buta, seorang umat ini bapak tua yang buta, dia datang kepada pastor. Pastor, tolong doakan saya. Saya ini buta sudah sekian lama. Saya mau melihat, pastor. Lalu si pastor itu tergerak hatinya dan berkata kepada orang tua itu, baik, saya akan doakan, Pak. Kalau boleh tahu, Bapak datang ke sini dengan apa? Lalu si bapak yang sambil pegang-pegang tongkatnya itu berkata, saya ke sini pastor datang dengan iman. Lalu si pastor itu semakin meyakinkan si bapak tua, sungguh baik Bapak, bahwa Bapak datang ke sini dengan iman, maka Bapak akan sembuh pula dengan iman. Si bapak itu kaget, lalu mulai ambil tongkatnya begini-begini, lalu berkata, Man, Iman, kesini nak. Oh, kamu ternyata bisa menyembuhkan. Kenapa kamu tidak sembuhkan saya sejak dulu nak? Bapaknya kaget, si pastor kaget. Lebih kaget lagi anaknya, karena anaknya namanya Iman. Saudara-saudari terkasih, itu ilustrasi saja yang mau mengatakan bahwa
iman itu selalu mengantar orang kepada pengharapan, dan iman selalu membuat orang menjadi rendah hati. Maka pada Ekaristi ini mari kita mohonkan kepada Tuhan iman yang demikian, iman yang seperti perempuan Kanaan, lewat doa-doa pribadi kita, lewat novena atau devosi yang kita lakukan, lewat perayaan sakramen khususnya Ekaristi seperti ini. Dan mari kita terus menerus merawat iman kita itu dengan tekun, dengan membaca dan mendengarkan sabda Allah khususnya. Iman di tengah dunia yang semakin maju ini bisa menjadi bahan tertawaan, dan bisa menjadi bukan hanya bahan tertawaan tetapi bahan hinaan dan persekusi seperti yang terjadi di Pakistan kan. Anda lihat pengerusakan gereja yang terjadi terhadap orang-orang Kristen di sana. Iman itu aneh di zaman yang semakin modern ini, karena di zaman ini orang semakin tidak percaya dengan Tuhan. Orang di zaman sekarang ini orang lebih semakin percaya pada dirinya sendiri. Seperti di salah satu paroki itu diadakan karena di daerah itu sudah hampir 1 tahun tidak turun hujan. Nah, kalau kita baru beberapa bulan toh. Lalu umat datang bertemu ke pastor, datang ke pastoran. Pastor, mungkin sebaiknya minggu depan ini kita adakan misa dengan intensi mohon hujan. Seperti sekarang toh debit air di Bakaru katanya sudah kurang. Bisa juga kita mohonkan dalam Ekaristi ini kalau Anda setuju. Jadi umat itu datang kepada pastor, pastor kita mohon supaya diturunkan hujan. Jadi minggu depan itu bagaimana kalau kita intensikan khusus untuk mohon hujan. Lalu si pastor setuju, baik, minggu depan kita akan misa khusus untuk mohon hujan. Nanti umat berkumpul di lapangannya, kita mulai Ekaristi. Hari Minggunya orang sudah berkumpul di sana. Ekaristi dimulai. Ketika doa tobat orang hening, ada terdengar dari belakang. Orang semua balik. Ternyata anak kecil, anak kelas 1 SD datang sambil bawa payung. Pertanyaannya, apakah si anak salah? Seperti itulah iman. Bisa jadi bahan tertawaan. Karena si anak itu yakin bahwa ketika misa nanti akan turun hujan. Karena memang misa intensinya khusus mohon hujan. Apakah kita seperti orang-orang yang menertawakan anak kecil itu, atau kita seperti si anak kecil yang punya pengharapan, seperti perempuan Samaria dalam bacaan Injil hari ini, perempuan Kanaan dalam bacaan Injil hari ini. Semoga kita semua dalam Ekaristi ini dianugerahi Allah iman yang sama. Iman karena hanya dengan iman kemudian Tuhan berkenan untuk mendengarkan permohonan-permohonan kita seperti yang dialami perempuan dari Kanaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,